Di mukanya tuh dia kayak orang baik, lugu, manis-manis gitu ya. Padahal aslinya dia tuh temperamental, kasar. Kalau marah kayak orang kesetanan, Mas. Jadi Mas tuh psikopat. Wah. Rumahnya mau dibakar? Mau dibakar, Mas. Cuma karena dia kan makan nasi padang. Abis itu si Dimasnya itu marah-marah, Mas, katanya. Marah-marah bilang, percuma dong gua beli kerupuk. Kalau kerupuknya kan udah jadi melempem. Aku tuh pernah diikat, dipukulin, aku ditinggalin di tengah jalan malam-malam, Mas. Karena dia cemburu sama aku. Kok bener mau putus dari aku? Jangan bikin aku marah ya. Ini aku hancurin nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Uya Kuya, a.k.a. Surya Utama, Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia, sekaligus juga bacalek atau bakal calon legislatif DPR RI untuk Dapil Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Luar Negeri dari PAN, Partai PAN. Sekaligus juga kita doa restu karena istri saya juga mencalonkan diri menjadi bacalek DPRD untuk Dapil Jakarta Selatan, Dapil 7, untuk Kecamatan Setiabudi, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Pesanggeran, dan Cilanhi. Dan di sini ada Gelisah banget. gelisah banget ya. Oke, Mas siapa namanya? Saya Dimas. Dimas sama Fana. Kamu ngapain sih? Ngajak kemana? Kayaknya mau jalan tadi kita. Iya, tunggu ya. Kamu santai aja dulu. Jadi pacarannya baru 2 bulan ya katanya ya? Iya, Mas. maksudnya. Baru 2 bulan, pasangan baru, tapi ceweknya pengen ngeluarin bonak, tapi cowoknya gelisah. Emang Ya, gitu, Mas? Tenang. Kamu udah tampan begini, jangan gelisah gini jadi kelihatan Enggak, jadi nggak tampan nanti. Maaf ya, masalahnya dia udah janji sama saya, Mas Uya. Katanya kita mau jalan hari ini, kita mau ada quality time. Tapi malah diajak kemarin gitu, Mas Uya. Iya kan, apa salahnya kalau Mas Uya? Aku kan pengen cerita-cerita dulu. Kalau udah lega kan enak mau jalan-jalannya itu. Iya. Malah marah-marah. Oke, Santai. santai kayak di pantai, rileks kayak di kompleks ya. Oke, Fana ya namanya. Fana. Oke. Ini ya, kita mulai ya. Ya. Ini mau diapain Mas ya maksudnya? Hipnotis. Udah. Ngapain lagi sih ikut-ikut kayak gini, ngapain? Apa yang, kalau ada masalah tuh jelasin aja sama aku, nggak usah. Kalau emang nggak ada apa-apa ya kamu santai aja. Santai. Relax, tarik nafas, relax ya, oke. Perlu banget Mas Uya kayak gini. Nggak usah. Lu kenapa sih panik banget ah? Enggak, masalah gini Mas Uya. Masalah kalau misalkan ada masalah di antara kita, nggak usah orang lain tuh tahu gitu Mas Uya. Ya udah gini. Kamu santai aja, aku kan cuma pengen cerita. Apa salahnya sih? Oke, sekarang gini. Kamu kalau nggak mau dihipnotis juga nggak apa-apa. Yang penting kamu dengerin unek-unek cewek lu gitu kan. Ya. Kalau kamu sayang aku, kamu dengerin apa kata hati aku. Ya. Ya kan bisa dengan cara lain, nggak usah kayak gini lah. Cara Ya apa? aku pengen cara ini. Terus mau pakai cara apa lagi? Ya udah terserah kamu deh. Ya, santai Capek aja, aku. aku santai. Cowoknya kayaknya nervous, grogi, panik gitu ya. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut, dan kalau api lo harus tidur. Untuk orang yang saya sentuh, dengarkan sugesti saya. Katakan dengan jujur apa yang kamu katakan. Jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Oke, 2 bulan pacaran. Apa sih? Unek-unek lo apa sih sampai lo pengen kesini? Ya, kita sih emang baru pacaran 2 bulan sih Mas ya. Iya. Tapi aku tuh udah tertekan banget Mas sama si Dimas ini. Pacaran sama dia tuh nakutin banget. Rasanya tuh kayak di neraka gitu, tekanan batin terus tiap hari aku. Di neraka? Iya. Maksudnya gimana? Aku tuh pacaran sama dia tuh baru 2 bulan Mas. Tapi rasanya tuh kayak 200 tahun gitu. Kayak 200 tahun. Iya. Gak betah Mas. Makan hati mulu sama dia. Gitu? Di mukanya tuh dia kayak orang baik, lugu, manis-manis gitu ya. Padahal aslinya, ya Allah, dia tuh temperamental, kasar. Kalau marah kayak orang kesetanan Mas. Aku takut Mas sama dia. Oke, kayak temperamennya kayak gimana? Temperamentalnya tuh dia kayak marah-marah gak jelas gitu Mas. Kayak kalau misalnya nih, aku pernah ya jalan tuh sama dia berdua hangout.
Nah, tiba-tiba tuh ada mobil ya, nyelip gitu. Digebrak-gebrak tuh mobil itu, marah-marah, sampai cekcok. Karena aku takut ya Mas ya. Akhirnya ya untungnya cuma di situ aja, udah selesai. Pernah tuh ya di lampu merah, tangannya orang tuh cuma nempel aja di kaca mobil. Naik motor orang berarti? Iya, orang itu naik motor. Oke. Terus langsung dipalangin sama dia. Dikejar? Dikejar. Terus? Dia kejar ya Mas ya, dipalangi. Nah, dia tuh mau minta si orang itu buat ngelap kacanya. Yang bekas dipegang tangannya itu? Iya, cuma karena itu. Nah, si Dimas ini nggak tahu kalau yang dia palangin ini, si orang ini, banyak orang di belakang itu, rombongan, ada 10 orang. Akhirnya Dimas ini mau dikeroyok. Akunya yang sampai sujud-sujud ke mereka Mas. Si mereka tuh nggak ngeroyok si Dimas. Terus lo mohon-mohon tuh? Iya, aku sampai mohon-mohon, jerit-jerit, nangis-nangis Mas ke orang-orang itu. Nah, si Dimas itu malah santai aja, ada warung kan, dia malah duduk-duduk ngerokok. Ngeliatin kamu mohon-mohon gitu? Iya, dia nggak ada kayak mau apa ya, nolongin aku gitu, karena aku juga kan kayak gitu buat dia malah santai banget. Nah, pas si motornya itu udah pergi, Dimas nyamperin aku Mas, nyamperin aku. Terima kasih sama kamu? Enggak terima kasih, malah marah-marah ke aku. Dia marah-marah bilang, ngapain sih kamu bantuin aku? Lebay, nggak usah kayak gitu ya. Nah, kalau aku nggak kayak gitu kan dia bisa habis Mas, dikeroyok. Dia bukan terima kasih sama kamu? Iya, dia nggak terima kasih, malah marah-marah. Oke, terus apa lagi? Apa kejadian apa lagi? Pernah tuh ya, dia main ke kosanku Mas. Nah, dia sendiri yang nyenggol sudut lemari itu. Lemariku dihancurin Mas. Karena aku nggak terima ya, karena itu kan fasilitas dari kos. Aku suruh ganti lah ke dia. Ya akhirnya dia mau ganti sih. Jadi gara-gara apa dia kepentok? Kepentok ujung lemari. Oh, siku lemari ya? Iya, ujung lemari itu. Terus dia marah? Marah, hancurin. Lemari dihancurin? Iya, dihancurin. Lu segitu emosionalnya? Lu gitu Mas? Siapa suruh lemarinya dari situ Mas Uya? Ya kan saya mau lewat. Ya kena kaki saya sakit nih, marah lah. Orang juga mana ada yang nggak terima kalau misalkan disakitin gitu. Kan lemarinya emang udah dari dulu di situ sebelum lo pacaran sama dia mungkin? Ya salahnya kenapa taruh situ? Yang bisa taruh tempat lain Mas Uya, yang tempat orang nggak lewat-lewat gitu, tempat saya gitu ya? yang lewatin. Iya. Pernah tuh ya, dia di kosanku. Dia kan buang air besar Mas. Nah, flashnya itu rusak. Flashnya yang buat nyiramnya? Iya, rusak. Nah, dia keluar, dia ambil batu gede, terus dihancurin itu klosetnya. Dihancurin pakai batu? Iya, dihancurin Mas. Parah nggak? Kenapa dibahas sih? Kacau lu. Alasannya apa? Alasannya dia tuh katanya bau. Ya, gimana ya, orang namanya buang air besar ya gimana nggak bau? Aneh sih emang orang itu. Padahal dia. Iya. Kok kamu nyurutin aku kayak gitu sih? Coba sekarang gini Mas Uya. Mas Uya, buang air besar di suatu tempat ini Mas Uya. Tapi nggak bisa di flush Mas Uya. Mas Uya marah nggak? Karena kebauan. Gue nggak marah, panik sih gue. Ya pasti marah lah Mas Tapi Uya. bukan karena kebauan, gue paniknya karena malu kalau gue. Ya nggak gitu loh Mas Uya. Itu berarti toiletnya yang bermasalah Mas Uya. Ya seharusnya dibenerin lah. Seharusnya dibilang Mas Uya kalau misalkan toilet itu nggak bisa dipakai. Lo keburu bed. Iya. Jadi Lagi lo cewek lo sendiri juga, lo nggak usah naik darah emosi aja. gitu kan? ini namanya emosi Mas Uya. Oke. Gimana? Terus? Nah, tiba-tiba nih Mas, mantannya si Dimas ini hubungin aku. Bilang kalau si Dimas tuh psikopat. Enggak bener. Gimana katanya? Katanya dia rumahnya si cewek mau dibakar sama Dimas. Mantannya itu? Iya, mantannya Rumahnya mau dibakar? mau dibakar Mas. Cuma karena dia kan makan nasi padang. Tuh, Dimas pernah mau bakar rumah mantan pacarnya? Iya, bakar Bukan rumah bener mantan banget. pacarnya Mas. Gara-gara nasi padang? Gara-gara nasi padang. Dia pakai kerupuk kulit kan. Nah, mantannya itu nyiram kerupuk kulitnya tuh pakai gulai. Pakai kuah gulai? Iya, kerupuk kuah kulit, gulai. oke. Nah, abis itu si Dimasnya itu marah-marah Mas katanya.
marah-marah bilang, percuma dong gua beli kerupuk. Kalau kerupuknya kan udah jadi melempem. Nah, dari situ tuh dia mau ngebakar rumahnya mantannya, Mas. Tunggu. Dia marah sama mantannya cuma gara-gara mantannya nyiram kerupuk kuah. Enggak Mas. Kuah gulai pakai kerupuk pakai kuah gulai gitu. Iya. Dia nggak terima. Dia maunya nggak disiram gitu. Iya, maunya gak usah disiram gitu, Mas. Tapi itu kan hal sepele ya, Mas ya. Masa cuma gara-gara itu dia mau ngebakar rumah orang? Wah, ini fitnah nih. Fitnah nih Mas Uya. Saya nggak terima. Oke, lo nggak usah panik. Oke. Lo dari sini aja kelihatan lo emosional nih, Mas. Lo dari gerak-gerik gestur tubuh lo nggak tenang, nggak nyaman gitu kan? Ada sesuatu yang salah nih sama diri lo nih. Saya baik-baik aja kok Mas Uya. Ngerasa baik-baik aja, fine-fine aja saya. Dan normal lah kayak gini, reaksi normal nih Mas Uya karena Normal ini. fitnah ini. Di fitnah ya, saya ngebela diri saya lah. Oke. Mantannya cerita gitu? Iya, Mas. Nah, si Dimas ini pernah, Mas, bawa motor. Nah, helmnya itu kayak jatuh-jatuh gitu kacanya. Dia emosi, motornya dihancurin, motornya si mantannya dia. Oke. Jadi dia pakai helm, kacanya jatuh-jatuh. Iya, kacanya jatuh-jatuh. Terus? Motornya mau dihancurin sama si Dimas. Mau dihancurin apa udah dihancurin? Dihancurin sama Dimas. Bukan helmnya? Bukan, motornya. Cuma gara-gara perkara helm. Perkara helm. Motor Dimas. Bukan, motornya itu milik mantannya, Mas. Parah nggak? Diganti ya? Nggak diganti, Mas. Ini fitnah lagi nih Mas Uya, nggak bener nih Mas Uya. Oke, nanti lo jelasin. Itu tuh, Mas, yang bikin aku jadi takut, ngeri banget kalau mau ngelanjutin sama dia, Mas. Tapi lo percaya nggak sama mantannya Dimas? Ya gimana ya, soalnya aku juga ngerasain, Mas. Oh, kayak tadi dia ngancurin toilet lo gitu, lemari gitu ya? Iya, pernah juga nih, Mas, jalan nih, dia tahu aku tuh sama cowok. Nah, tiba-tiba dia datang ke kosanku, Mas. Dia acak-acak tuh kosanku. Nah, parahnya lagi, aku kalau mau ngeredain dia itu harus ngelukain diri aku sendiri, Mas. Jadi gimana? Dia kan tahu aku jalan sama cowok, Mas. Selingkuh lo? Nggak selingkuh, cuma jalan teman-teman aja gitu. Terus? Dia tiba-tiba datang ke kosan. Ngacak-ngacak kosan aku, Mas. Ngamuk nih, ya? Ngamuk. Nah, aku udah ngejelasin, Mas, ke dia baik-baik. Dia tetap ngamuk-ngamuk. Nah, aku kalau mau ngeredain dia tuh harus nyakitin diri aku sendiri, Mas. Akhirnya aku ambil tuh gelas, aku pecahin. Aku ngancem aja ke dia, Mas, buat diri. Biar dia reda. Tapi reda tuh, berhasil itu? Berhasil, Mas. Akhirnya dia minta maaf. Tapi ya, kayaknya terpaksa deh, Mas. Tapi kamu nggak benar-benar untuk nyakitin diri sendiri? Enggak, Mas. Karena ya ngapain, dia juga kayak gitu. Jadi lu bener-bener apa ya, takut nih sama Dimas ini? Takut banget aku, Mas. Karena aku dulu pernah punya trauma nih sama mantan aku. Mantan aku tuh psycho. Psycho gimana? Aku tuh pernah diikat, dipukulin, aku disiksa. Aku ditinggalin di tengah jalan malam-malam, Mas. Karena dia cemburu sama aku. Diikat? Diikat, Mas. Oke, terus? Dipukulin, pokoknya aku, Mas, kayak binatang gitu, Mas. Oke. Tapi Dimas nggak pernah melakukan kekerasan fisik sama lo kan? Kalau Dimas sih nggak pernah nyakitin fisik sih, Mas. Tapi dari gayanya dia tuh kayak menuju ke sana gitu, Mas. Makanya aku udah nggak mau nerusin sama dia, Mas. Oke, merusak barang dia. Kemarin tuh pernah ya, Mas ya, dompetnya tuh hilang. Nah, dia tuh telepon ke bank pakai handphone aku. Nah, karena yang ngerespon itu kan respon otomatis ya, Mas ya. Disuruh pencet 0, pencet ini, pencet itu. Dia tuh nggak sabaran gitu, Mas. Akhirnya... Oh, yang nerima mesin penjawab otomatis tuh? Iya. Oke, terus? Akhirnya handphone aku, Mas, yang dihancurin. Dibanting akhirnya. Gara-gara dia nggak sabar? Nggak sabar, gara-gara nggak dijawab kan sama banknya. Cuma dijawab pakai... Robot tuh? Iya. Mesin penjawab ya? Mesin otomatis. Nah, dia marah. Marahnya itu
sampai HP aku yang dibanting, dirusakin. Iya. Udah saya gantiin, tinggal di ACC dulu sih sama ininya, pay letternya. Sekarang gini nih Mas Uya, kita lagi kesusahan Mas Uya. Dompet hilang, ada ATM di situ. Mau ngeblokir kartunya, dipersulit Mas Uya. Lo kan dia harus dipencet 0, pencet 1, kelamaan Mas Uya. Keburu ATM saya dibobol orang kalau kayak gitu. Dan juga Mas Uya, bukan masalah apa-apa Mas Uya. Gara-gara nelponnya pulsa saya habis Mas Uya. Kan lo pakai telepon dia. Ya tetap aja saya harus nelpon nih, gitu, habis pulsanya, beli lagi, habis lagi, beli lagi. Gimana kan capek Mas Uya bolak-balik. Hampir ditanyain satpam saya hancurin telepon dia. Ya terpaksa kayak gitu Mas Uya. Ya saya kesel, gimana nggak kesel lah. Ini saya udah ganti Mas Uya. Tapi lo ganti? Saya ganti Mas Uya. Tapi nunggu pay letter? Nunggu pay letter Mas Uya. Tapi kan saya ada etikat baik mau gantiin Mas Uya. Oke. Saya ngeri Mas, takut kalau kelakuannya itu bakal kayak mantan aku Mas. Tapi waktu dari awal pacaran Dimas sudah ngeliatin emosional kayak begitu nggak? Waktu dulu sih enggak Mas, awal-awal tuh dia manis banget, baik, perhatian. Sampai tuh dia pernah ya nabung buat beliin aku hadiah perhiasan Mas. Nah, dari situ kan aku nggak ada pikiran Mas, kalau si Dimas itu bakal sejahat keras ini. Tadi aja ini Mas, yang mau kesini, aku kan pakai rok. Nah, dia tuh marah-marah Mas. Aku nggak dibolehin pakai rok. Jadi, aku sama dia tuh mampir dulu beli baju. Dia suruh aku ganti celana. Akhirnya pakai celana ini. Dan roknya itu dibakar sama dia. Padahal baru beli Mas. Rok dibakar? Iya. Alasannya tuh, ngapain sih kamu pakai rok? Paha kamu mau kamu pamerin ke orang-orang. Biar kayak paha ayam goreng gitu. Dia bilang gitu? Iya. Waduh. Sekarang lo sama Dimas udah cinta apa nggak sih? Aku sebenarnya masih cinta Mas sama Dimas. Cuma aku udah nggak kuat ngejalanin sama dia. Karena dia tuh sifatnya sekarang udah berubah, udah kasar. Ya udah, lo ngomong apa sama Dimas coba? Dimas, makasih ya buat selama ini kamu udah jadi pacar perhatianku. Cuma maaf, aku udah nggak bisa ngelanjutin sama kamu. Gitu sih. Aku tertekan kalau terus-terusan ngelanjutin sama kamu. Mungkin kita emang nggak berjodoh. Kamu mungkin bisa dapat cewek yang bisa ngertiin kamu, yang bisa ngimbangin sifat kamu. Tapi aku, maaf, aku nggak bisa. Mas Uya, tolong bangunin Mas Uya. Saya mau ngomong sama dia. Hah? Tenang dulu, jangan panik. Tapi apa yang dia omongin ini jujur semua Mas Uya. Iya. Ya udah sekarang gini. Udah cukup ya Mas Uya. Kalau emang kamu pengen putus, ya emang ngomong aja. Emang cinta nggak bisa dipaksain. Mas Uya nggak usah maksa-maksa dia gitu dong. Mas Uya jangan mempengaruhi dia buat putusin Oh, saya. Gue ngomong secara umum. Sekarang lo mau dia melanjutkan hubungan tapi dia nggak cinta sama lo, dia takut sama lo. Ya, tapi jangan gitu juga lah Mas Uya, dihasut-hasut kayak gitu. Dia kan punya pendirian sendiri Mas Uya. Loh, gue kan ngasih pandangan gue secara umum. Ya sekarang gini, lo ngomong aja. Lo atau kalau lo ngomong gini, lo kasih tau ke Dimas kalau saya nggak suka dengan sifat dia yang seperti itu. Lo bilang lo takut dengan sifat dia. Ya, lo ngomong aja terus terang. Kalau lo masih cinta sama dia, tanya sama Dimas, kasih kesempatan mau berubah apa enggak. Kalau enggak, lo kasih waktu, batas limit ke dia. Kapan buat berubahnya? Kasih batas waktu. Dia itu aja. Ya, tarik nafas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan bangun. Kau beneran mau putus dari aku? Emang iya? Ya kamu tadi ngomong, jadi sama yang udah aku perjuangin itu apa hasilnya? Masa aku nggak dapat apa-apa? Aku udah capek loh, buang tenaga, buang waktu aku. Aku nabung loh buat nyenengin kamu. Tapi aku nggak bisa. Kamu tuh terus-terusan kasar sama aku. Sekarang gini. Kamu nggak ngerti, kamu nggak bakal ngerti. Sekarang gini, kalau aku terus-terusan sama kamu, ngejalanin, terus sifat kamu kayak gitu terus, aku yang tertekan kan Mas? Ya, takut lah. Sebagai cewek, besok-besok kalau kita punya anak gimana? Lihat kelakuan kamu kayak gitu. Terus kalau dia kasar ke anak kita nanti gimana Mas? Nggak mau. Kau bener mau putus dari aku? Jangan bikin aku marah ya. Ini aku hancurin nih.
Jangan, Mas. Sehancurin Mas Uya. Enggak. Kamu kok ngomong yang benar. Udah ya, udah. Lepasin Mas Uya. Enggak, jangan dulu. Udahlah Mas, aku pamit aja Mas. Males aku di sini. Tunggu dulu. Ini kalau saya hancurin nggak boleh Mas Uya. Ini perabotan nih, saya hancurin ke Mas Uya. Duduk. Oke. Ngeri juga ini. Serem banget lu nggak milih orang kesini. Emang gitu Mas, makanya aku tuh takut sama dia. Aku udah nggak mau lanjutin sama dia Mas. Oke, coba kita cari tahu kenapa dia begini ya. Oke, untuk orang yang saya itu dengarkan sugesti saya, katakan dengan jujur apa yang ingin kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Oke. Lo tuh sifatnya emang emosian begitu apa gimana sih Dimas? Iya benar Mas Uya. Saya orangnya emang emosian Mas Uya. Saya tuh cepet marah, bahkan sampai ngamuk-ngamuk Mas Uya. Walaupun itu juga karena hal yang sepele Mas Uya. Saya juga kadang lepas kontrol Mas Uya. Siapa aja bisa jadi sasaran amukan saya Mas Uya. Ya apa alasannya apa lo sampai temperamen segitu? Tadi denger cerita cewek lo tuh gua agak kaget gitu. Hal-hal yang nggak mesti lo marah gitu loh. Iya Mas Uya. Jadi semua emosi saya ini tuh ada alasannya Mas Uya. Karena dulu waktu saya masih sekolah, saya tuh cupu banget Mas Uya. Saya culun, akhirnya saya jadi korban bully Mas Uya. Oh, pernah dibully? Oke, terus? Jadi dibully, saya dicaci maki, saya direndahin Mas Uya. Saya selalu dianggap sampah waktu saya sekolah. Akhirnya saya pendem terus itu Mas Uya, amarah saya. Yang paling parah Mas Uya, yang masih membekas di pikiran saya sampai sekarang. Dulu waktu saya masih sekolah, saya pernah ditelanjangin Mas Uya, pakai cuman celana dalam doang. Terus saya diikat di pohon, terus disiram pakai air comberan Mas Uya. Dan saya di situ nggak bisa apa-apa Mas Uya, saya pendam amarah saya. Dan akhirnya sampai sekarang saya dewasa, seluruh amarah saya udah terbendung, rasa benci saya ke semua orang untuk terbendung, akhirnya saya luapkan semua Mas Uya seiring saya dewasa. Saya melakukan hal itu, saya emosian sebagai upaya sebagai upaya saya Mas Uya agar tidak direndahkan orang lagi Mas Uya. Saya mau orang-orang takut sama saya. Biar saya tuh disegani sama orang-orang Mas Uya. Biar semua orang yang dulu pernah ganggu saya tuh tahu kalau saya tuh sekarang udah menjadi pribadi yang lebih berani gitu Mas Uya. Saya bisa melawan. Dan itu saya lakukan untuk menyembunyikan sisi lemah saya Mas Uya. Oke, karena kamu punya kelemahan tadi itu ya. Tapi kan nggak gitu juga. Oke, tapi saya mulai mengerti. Saya ngerti. Dia punya trauma masa lalu yang membuat dia seperti ini. Tadi pengakuan tadi pacar lo nih, si Fana ini sempat bilang katanya mantan pacar lo sempat hubungin dia karena lo pernah mau bakar rumahnya cuma gara-gara kerupuk kulit nasi Padang. Itu gimana tuh? Itu semua nggak benar Mas Uya. Itu mungkin karena mantan saya masih sakit hati karena saya putusin. Akhirnya dia playing victim Mas Uya. Dia menjudutkan saya. Kalau untuk bakar rumah itu nggak benar Mas Uya. Saya emang benar marah karena dia nyiram kerupuk kulit saya pakai kuah. Tapi yang saya bakar itu adalah sisa kerupuknya Mas Uya, bukan rumahnya. Sisa kerupuknya? Iya Mas Uya. Ya akhirnya saya pergi keluar buat beli bensin eceran Mas Uya. Saya siram kerupuk kulitnya pakai bensin lalu saya bakar di depan rumah Mas Uya. Bukan di rumah? Iya Mas Uya, bukan rumahnya yang saya bakar. Tapi kan ngeri juga Mas, masa cuma gara-gara kerupuk kulit, kerupuknya juga dibakar. Gimana nanti kalau besok-besok dia bakar aku gimana? Tapi berarti mantannya dia tuh juga fitnah, iya kan? Iya sih. Justru yang lebih psycho itu adalah mantan saya itu Mas Uya. Iya. Karena saya putusin dia nggak terima.
Akhirnya dia marah, dia ngamuk, dia nabrakin mobil saya Mas Uya. Nabrakin mobil kamu? Iya bener Mas Uya. Saya emang orangnya temperamen Mas Uya, gampang marah. Tapi lebih temperamen lagi mantan saya itu Mas Uya. Jadi yang bener ini yang mana? Iya, ini dia bener nih berarti. Emang dia bener nggak pernah ribut gara-gara nasi padang kan? Tapi tadi bukan mau bakar rumah, yang dia bakar kerupuk kulitnya pakai bensin. Tapi kan yang nggak Ya, usah ya, yang nggak gitu nggak normal juga emang. Masa harus beli Iya, bensin iya. dulu gitu? Terus setelah ketemu Fana ini kamu gimana? Lo cinta nggak sama Fana nih? Jujur saya cinta banget Mas Uya. Dia itu merupakan perempuan yang paling sempurna yang pernah saya temuin Mas Uya. Karena berkat dia, saya ngerasa lebih tenang sebenarnya Mas Uya. Menurut kamu dia udah lebih tenang? Iya Mas Uya. Saya pelan-pelan secara perlahan menjadi pribadi yang lebih baik Mas Uya. Saya paling terharu waktu itu dia ngebelain saya Mas Uya. Waktu saya ada masalah sama anak-anak geng motor. Waktu saya diancam mau digebukin. Dia langsung lari Mas Uya. Dia ngebelain saya. Dia ngelerai semuanya. Dia ngejelasin kalau saya itu sebenarnya cuma salah paham aja. Tapi dia malah marah-marahin aku, Mas. Jadi Oke, aku habis ngelarai oke. dia marah. Kamu ngapain sih? Oke, tapi- Ngomel-ngomel gitu. Tapi waktu itu lo setelah dia mohon-mohon ke anak motor itu, lo malah marahin Fana tuh. Kenapa? Saya sebenarnya gengsi aja Mas Uya. Soalnya saya nggak mau kelihatan lembek di depan dia. Sebenarnya Fana itu sangat ketakutan Mas Uya ketika saya marah. Mukanya dia nggak berdosa, selalu terbayang-bayang di pikiran saya Mas Uya. Saya sangat merasa bersalah sekali Mas Uya. Sudah jahat sama dia. Padahal dia tuh cewek baik-baik Mas Uya. Tapi kok dia selalu kasar, Mas, di aku? Dan habis saya setiap melampiaskan amarah saya ke Fana Mas Uya, saya langsung menyesal Mas Uya. Saya benci banget sama diri saya sendiri Mas Uya. Saya nggak tega ngeliat dia kayak gitu. Akhirnya saya lampiasin. Saya nyakiti diri saya sendiri Mas Uya. Dengan cara? Saya nonjok tembok. Saya jedotin kepala saya ke tembok Mas Uya. Bahkan saya pernah coba pengen lompat Mas Uya dari jembatan penyeberangan. Tapi Fana ini, dia bilang katanya kalau kamu marah tuh dia nyakitin diri dia sendiri sampai kamu berhenti. Iya benar Mas Uya. Dan itu membuat saya tertekan banget Mas Uya. Saya nggak tega. Saya takut hal-hal kayak gitu kejadian ke dia. Saya nggak mau nyakitin dia. Saya nggak mau dia sampai kenapa-napa Mas Uya karena ulah saya dan perlakuan saya yang nggak baik ke dia. Tapi tadi gimana lu denger Fana pernah punya mantan yang pernah nyekap dia juga? Pernah melakukan kekerasan fisik gitu? Saya baru tahu itu Mas Uya. Soalnya dia nggak pernah cerita sama saya. Coba aja saya tahu. Mungkin saya akan coba jadi lebih baik lagi. Biar kepahitan dalam kehidupan dia nggak terulang lagi Mas Uya. Tapi kan aku takut, Mas Uya, Iya, kalau iya, cerita ke dia, terus dia malah marah balik ke aku. Iya, ngerti. Ada nggak yang lo lakukan untuk berubah sifat lo ini? Ada Mas Uya. Saat saya mulai pacaran sama Fana, saya sudah ke psikiater Mas Uya. Terus? Untuk mengobati lonjakan amarah saya yang terlalu meluap-luap Mas Uya. Saya diberitahu untuk bagaimana mengaplikasikan anger management yang benar. Tapi dia nggak pernah cerita, Mas Uya. Nah, kenapa lo nggak cerita sama Fana? Saya malu Mas Uya. Jujur saya malu. Karena kalau Fana sampai tahu Mas Uya, saya takut dia pacaran sama saya itu karena terpaksa. Karena dia kasihan dengan kondisi saya Mas Uya. Sedangkan kalau saya jujur Mas Uya, saya takut malah nanti dia ilfil sama saya Mas Uya. Oke. Pernah nggak sih lo bisa mengontrol tanpa lo ke psikiater? Atau lo mengontrol diri sendiri, lo melakukan anger management lo di dalam diri lo mengontrol biar lo nggak marah gitu? Lo kendalikan dengan diri lo sendiri, bisa nggak? Waktu saya awal-awal pacaran sama Fana, bisa Mas Uya. Tapi Mas Lo bisa Uya, kendalikan tuh? bisa Mas Uya. Tapi Mas Uya, ada efek
efeknya bagi saya Mas Uya. Saya merasa sangat tertekan Mas Uya. Ada efeknya? Iya Mas Uya. Dan Mas Uya, kalau saya nggak bisa meluapkan amarah saya nggak bisa ereksi dan Mas Uya. Jadi lu bisa ngontrol emosi lo, tapi lu membuat lu tertekan dan lu nggak bisa gitu? Iya benar Mas Uya. Gimana dong? Masa dia harus marah-marah terus di aku, Mas Uya? Supaya dia bisa ereksi, kan nggak masuk akal. Yang penting aku udah nggak mau lah Mas Uya sama dia. Aneh banget. Sampai gitu ya? Iya Mas Uya, saya tahan ya amarah saya. Tapi saya nggak bisa Mas Uya. Saya udah coba cara apapun, saya ngelihat foto cewek-cewek seksi atau film-film dewasa, nggak berpengaruh Mas Uya. Nggak mau naik-naik dia. Nggak mau jadi keras, tetap lembek aja Mas Uya. Begitu? Iya Mas Uya. Kalau saya pendam emosinya Mas Uya. Ini si Cogan nggak mau naik-naik Mas Uya. Si Cogan? Iya Mas Uya. Apa tuh? Cogan itu coklat dan menawan Mas Uya. Aneh banget Mas Uya. Iya. Tapi ketika saya marah-marah Mas Uya, dia langsung keras Mas Uya, langsung jantan sekali si Cogan itu. Ngerti. Jadi dia tuh marah-marah untuk memperlihatkan kejantanannya. Dia tuh nggak bisa ditindas, termasuk sampai semua yang berhubungan dengan kejantanan gitu kan. Oh, pantasan dia kalau marah-marah tuh... Kenapa? Enggak apa-apa. Iya. Lu marah-marah nanti ya. Iya. Oke. Ya udah, kalau gini gue ngerti di sana apa yang lo mau ngomongin sama si Fana. Sayang, aku bener-bener minta maaf karena udah jadi cowok yang gak baik buat kamu. Aku sama busuknya kayak mantan kamu yang udah nyakitin kamu terus. Aku cinta mati sama kamu, Fana. Tapi kalau kamu emang mau putusin aku demi kebahagiaan kamu, aku ikhlas, Fana. Tapi aku sayang banget sama kamu. Aku gak terima kalau kamu bersanding sama cowok lain. Aku harap aku bisa ngulang waktu, Fana, agar aku bisa menebus semuanya dan memperbaikinya semua dari awal. Oke, sekarang ini dengarkan saya mengerti. Setiap hitungan yang saya berikan ke kamu itu akan membuat kamu terbawa ke alam bawah sadar kamu yang paling dalam. Dan setiap hitungan yang saya berikan akan mempengaruhi hidup kamu selanjutnya. Dengarkan saya. 1, lupakan semua masa lalu bahwa kamu dulu pernah dibully oleh teman-teman kamu yang jahat sama kamu. 2, lupakan bahwa emosi dan marah-marah itu bisa membuat kamu menjadi orang yang jantan. 3, emosi dan juga temperamental sifat kamu itu bukan membuat kamu terlihat jantan, justru membuat orang-orang jadi makin takut sama kamu. 4, kalau ingin disayang oleh orang-orang sekitar kamu, jadilah orang yang juga bisa mengerti dan mengenal arti cinta yang sesungguhnya. 5, kalau kita mencintai seseorang, artinya kita harus bisa memahami pasangan kita tersebut. 6, lupakan yang pernah terjadi lagi di masa lalu. 7, jadilah Dimas yang baru. 8, teman-teman yang menyakiti kamu bukanlah musuh juga yang harus kamu jadikan lawan. Jadilah diri kamu yang baru. Jadilah diri kamu yang lebih sabar, yang bisa mengontrol emosi. 3, 2, 1, bangun. Saya kenapa mau sih? Sekarang gini. Jadi gitu. Aku sayang sama kamu. Cuma kasih aku waktu dulu ya. Kita break dulu nggak apa-apa kan? Udah dimasuk istri gue nih, gue nggak ngerti nih. Ya udah.
Aku tahu mungkin ini jalan yang terbaik untuk kita. Memang kita kayaknya harus break dulu. Aku juga sadar akan kesalahan aku sama kamu. Aku benar-benar jadi cowok yang brengsek banget karena ngelampiasin semuanya ke kamu. Hana, aku tahu aku salah. Tapi aku mohon, aku ingin berubah jadi yang lebih baik buat kamu. Kasih aku waktu, dan aku harap kamu bisa tunggu aku, ya. Iya. Aku mohon banget sama kamu. Sekali lagi aku minta maaf. Dari lubuk hati aku yang paling dalam, aku minta maaf. Fana, tunggu aku berubah, Fana. Saya bawaannya pengen meluk juga jadinya. Kasihan ceweknya gitu. Apa enggak. Untung dia nggak lihat tadi. Kayaknya udah berubah loh dia deh. Saya lebih tenang. Oke. Kasih waktu. Iya tenang. Tarik nafas. Enggak ada hubungannya mulut aja. Ya, kasih waktu untuk berubah, Fana sama Dimas ya. Nanti kita terapi lah ya, kita ngobrol ya. Oke. Baik, terima kasih banyak. Ya, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lagi seperti kemarin, kau tak tertahan.